Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya David Prastia Pratama dan teman-teman saya. Saya David Prastia Pratama dengan NIM 52007111032. Dengan teman saya dengan NIM 52007111033 Alan Febrianto dengan NIM 52007111040 Khairul Imam Hidayat. Di sini kami akan menjawab soal ujian tengah semester presentasi instalasi listrik. Pendahuluan yang akan disampaikan oleh Mas Alan Febrianto. Dipersilakan, Mas. Baik, terima kasih Mas David atas kesempatannya. Menghemat energi di dalam bangunan dapat dilakukan dengan mengurangi pemakaian pengawaan dan pencahayaan buatan. Untuk menghemat energi melalui pengawaan dapat dilakukan dengan mengendalikan suhu dalam ruang. Langkah-langkah dalam usaha mengendalikan suhu dalam ruang dapat dicapai dengan memanfaatkan potensi lingkungan seperti udara alami semaksimal mungkin dan melalui pemilihan material yang tepat untuk mengantisipasi panas yang masuk ke dalam ruang akibat radiasi matahari. Orientasi bangunan diletakkan antara lintah matahari dan angin berlangsung yang paling menguntungkan apabila memilih arah dari timur ke barat, buka-bukaan menghadap selatan dan utara agar tidak terpapar langsung sinar matahari dan tetap gedung tegak lurus terhadap arah angin, memiliki bukaan yang cukup untuk masuknya udara. Plafon yang ditinggikan agar udara dapat bergerak lebih bebas dan memakai bentuk atap miring dapat mengeliminasi suhu di bawah ruang bawah atap, menggunakan lampu hemat energi dan mengatur penyalakan lampu bisa dengan menggunakan sensor timer, DR, dan lain-lain. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mas Alan. Selanjutnya lumen. Lumen akan saya sampaikan. Lumen merupakan suatu pengukur standar untuk jumlah cahaya yang dapat dihasilkan oleh sebuah sumber cahaya. Sederhananya, lumen menunjukkan tingkat kecerahan pada suatu sumber cahaya. Misalnya lampu, semakin tinggi nilai lumen sebuah lampu, maka akan semakin terang cahaya yang dihasilkan lampu tersebut. Selanjutnya terdapat lux. Lux merupakan suatu yang digunakan untuk mengukur intensitas atau kecerahan cahaya pada permukaan benda. Terdapat alat ukur untuk mengukur lux, yaitu luxmeter. Secara matematis, 1 lux sama dengan 1 lumen per meter persegi. 20-50 lux. Tingkat pencahayaan ini bisa digunakan pada area publik pada malam hari. Hanya digunakan sebagai bantuan penerangan saja. 100 lux. Tingkat pencahayaan ini dibutuhkan dalam lift, tangga, koridor, ataupun toilet. Pekerjaan yang dilakukan biasanya sederhana. Dengan cahaya digunakan sebagai penerang ringan saja. 150 lux. Biasanya digunakan untuk area kamar kecil. Tidak terlalu terang, tapi sudah cukup mendukung untuk melakukan pekerjaan yang sederhana juga. 200 lux. Tingkat pencahayaan ini bisa kita temukan pada lobi hotel atau area makan pada kebanyakan restoran. 300-400 lux biasanya digunakan pada area dapur ataupun untuk perakit produk pada sebuah perusahaan atau untuk penerangan pada sebuah ruangan gedung pertemuan yang cukup luas. 500 lux. Tingkat pencahayaan ini bisa digunakan pada area supermarket dan perkantoran. Selain itu, pada ruang baca juga digunakan pencahayaan secerah ini. Lebih dari 500 lux. Tingkat pencahayaan ini diperlukan untuk mendukung pekerjaan rumit yang membutuhkan detail yang cukup tinggi. 10.000-100.000 lux merupakan pencahayaan yang diperoleh secara alami dari sinar matahari. Selanjutnya perbedaan lumen dan lux akan disampaikan oleh Mas Khairul Imam Hidayat. Baik Mas, terima kasih. Baik Mas, terima kasih. Perbedaan lumen dan lux. Lux berbeda dengan lumen. Lumen mengukur intensitas cahaya pada sumber cahayanya, sedangkan lux mengukur intensitas cahaya pada permukaan benda yang disinari.
Lanjut, Mas. Menentukan lampu berdasarkan konsep look dan lumen. 1. Mengetahui ukuran ruangan yang digunakan. 2. Menyesuaikan penggunaan ruangan dengan kebutuhan pencahayaan. 3. Mengenal lumen dari lampu yang akan digunakan. 4. Konversi look dan lumen dengan metode perhitungan. Contohnya, look sama dengan lumen dibagi luas atau lumen sama dengan look dikali luas. Gambarannya sebagai berikut. Bola lampu atau lampu pijar sama dengan lumen atau wattnya Mach 20. Lampu halogen sama dengan lumen atau wattnya Mach 30. 3. Lampu hemat energi atau CFL sama dengan lumen atau wattnya Mach 62. 4. Lampu LED sama dengan lumen atau wattnya Mach 100. Contoh pemilihan lampu berdasarkan hitungan watt, look, dan lumen. 1. Hitung luas ruangan yang digunakan. 2. Tentukan look yang diperlukan. 3. Konversikan look ke satuan lumen. 4. Tentukan watt lampu yang diperlukan. 5. Tentukan jenis lampu yang digunakan. Ini adalah contoh gambar denah luas suatu gedung olahraga. Yang sebelah kanan adalah gambar instalasi listrik. Perhitungan sederhana dari look dan lumen. Lumen 450, lampu pijar 40 watt, lampu halogen 40 watt, lampu hemat energi kurang lebih dan 29 watt, lampu LED kurang lebih 9 watt. Yang di atas adalah contoh dari tabel. Bangunan terdiri dari dua lantai, terdapat area panggung. Luas lantai 1 adalah 50 kali 60 sama dengan 30 meter. Luas lantai 2 adalah 25 kali 30 sama dengan 750 meter. Tinggi atap adalah 9 meter. Kapasitas gedung adalah 1.500 orang. Dengan luas kamar mandi 2 meter kali 2 meter sama dengan 4 meter. Dengan rekomendasi 100 look. Ini adalah contoh dari look, perhitungan lumen dan look. Lumen sama dengan 100 kali 4 sama dengan 400 lumen. Watt sama dengan 400 lumen dibagi 100 lumen atau watt sama dengan 4 watt. Satu buah LED dengan daya 4 watt, luas ruangan sedang 8 meter kali 8 meter sama dengan 64 meter. Dengan rekomendasi 200 look, lumen sama dengan 200 kali 64 sama dengan 12.800 lumen. Watt sama dengan 12.800 lumen dibagi 800 lumen atau watt sama dengan 16 watt. Luas ruangan panggung 20 meter kali 8 meter sama dengan 160 meter. Dengan rekomendasi 40 100 look, lumen sama dengan 400 kali 160 sama dengan 64.000 lumen. Watt sama dengan 64.000 lumen dibagi 1.100 lumen atau watt sama dengan 50 watt atau 7 titik setiap 8 watt LED. Sudah, Mas. Baik, terima kasih Mas Khairul Huda atas penyampaiannya. Ya, sekian dari kelompok kami. Semoga bisa menjawab materi ujian tengah semester instalasi listrik pada semester ini. Kami tutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.